Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam kebaikan, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan manakib yang kami tayangkan. Kawan-kawan manakib, kali ini kita akan membacakan manakib daripada salah seorang ulama Kalimantan yang bernama Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar, penggagas perubahan Darussalam yang rendah hati. Biografi Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar dilahirkan di Kampung Melayu pada malam Selasa tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah, jam 22 malam atau jam 10 malam dari pasangan Haji Ismail bin Haji Muhammad Arsyad bin Haji Muhammad Soleh bin Baharudin bin Kamaluddin dan Hajah Siti Maryam binti Haji Abdurrahim bin Abu Su'ud bin Badruddin bin Kamaluddin, pasangan yang serasi lagi bertakwa. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga seperti belajar Al-Quranul Karim. Karena pendidikan semacam ini sudah lazim dan biasa di kalangan masyarakat muslim pada zaman itu. Ketika menginjak usia muda, ia belajar di kampung saja karena sekolah atau madrasah pada waktu itu tidak ada. Di antara guru-gurunya adalah Kiai Haji Ismail bin Haji Ibrahim bin Muhammad Soleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Yang kedua, Syekh Abdullah Khotib bin Haji Muhammad Soleh bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah melihat kecerdasannya dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, kakeknya yang bernama Haji Muhammad Rashad dan neneknya Haji Siti Aisyah tergugah hati untuk meneruskan pendidikan cucunya yang sangat berbakat itu ke kota Makkatul Mukarramah. Maka pada tahun 1313 Hijriah, berangkatlah seluruh keluarga ke Tanah Suci Mekah. Sesampainya di negeri Mekah, ia sangat rajin menuntut ilmu, terutama sekali ia belajar langsung kepada ayahnya sendiri. Sebagai orang yang baru tentu belum beberapa pandai berbahasa Arab, maka ia pun belajar kepada Haji Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ia orang kesayangan Martapura yang sudah lama tinggal di kota Makkah. Walaupun demikian, ia juga tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majelis taklim di Masjidil Haram, Makkah. Berjalan waktu 2 tahun tinggal di kota Makkah, maka pada waktu usianya 11 tahun, ayahnya, Haji Ismail, meninggal dunia pada malam Senin menjelang subuh tanggal 1 Zulqaidah 1315 Hijriah dan dimakamkan di Ma'la. Dan ketika menginjak usianya 13 tahun, ibundanya menyusul sang suami ke hadirat Tuhan, yaitu wafat pada malam Ahad sesudah Isya tanggal 18 Jumadil Awal 1317 Hijriah dan dimakamkan di Ma'la satu makam dengan suaminya. Beberapa tahun kemudian, ia menimba khazanah pengetahuan dengan penuh kemajuan yang sangat mengembirakan kakek dan neneknya yang selalu menyertai cucunya di kota Makkah. Sungguh betapa senang dan gembira hati keduanya karena usaha dengan segala pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan sang cucu tidak sia-sia. Ia sudah menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Keduanya tiada khawatir lagi membiarkan dan melepaskan sang cucu untuk pulang ke tanah air Indonesia. Selama belajar di kota Mekah, ia banyak menimba ilmu kepada para ulama ternama waktu itu. Di antaranya adalah Syekh Umar Hamdan Al-Mahmuz yang bergelar Muhaddis Al-Haramain. Yang kedua, Syekh Muhammad Yahya Al-Yamani. Yang ketiga, Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani.
Yang keempat, Syekh Sayyid Ahmad bin Syekh Sayyid Abu Bakar bin Syekh Sayyid Al-Ari Billah Sayyid Muhammad Syatta, putra penulis kitab I'anatul Talibin. Yang kelima, Syekh Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, penulis kitab Tazkiran Nas. Yang keenam, Syekh Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki. Ia adalah seorang ulama yang bergelar dengan Sibawaihi pada masanya. Dia sangat alim dan mempunyai keahlian berbagai bidang ilmu. Yang ketujuh, Syekh Umar Ba' Junaid, seorang mufti Syafi'iyah. Yang kedelapan, Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Babadal. Yang kesembilan, Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori. Yang kesepuluh, Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Selama 17 tahun belajar di Makkah, akhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 1330 Hijriah, ia kembali ke tanah air. Setelah tiba di tanah air, dia dikawinkan oleh kakek neneknya dengan seorang perempuan bernama Halimah binti Ja'far pada bulan Syawal 1330 Hijriah, pada ketika usianya 26 tahun. Dalam perkawinannya ini, ia dikaruniai oleh Allah 6 orang anak, yaitu 4 orang putra dan 2 orang putri. Yang pertama, Muhammad Abdul Murad, Muhammad Arsyad, Siti Maryam, Mardia, Muhammad, dan Ahmad Soleh. Setelah menerapkan ilmu selama 20 tahun di tanah air, maka pada tahun 1350 Hijriah atau bertepatan 1930 Masehi, ia kemudian kembali ke tanah suci Mekah bersama istri dan kedua anaknya, serta membawa 2 orang keponakannya, yaitu Anang Sya'rani dan Muhammad Syaroni Abdan, yang nantinya kedua keponakannya tersebut juga mempunyai ilmu yang luas. Keberangkatannya kali ini, selain untuk memperdalam beberapa ilmu, ia juga mengajar di Masjidil Haram, Makkah, dan mendidik anaknya, serta mendidik dan membimbing kedua orang keponakannya. Kali ini, ia bermukim di kota Makkah selama 3 tahun. Maka pada tanggal 17 Safar 1353 Hijriah, ia kembali pulang ke kampung halaman di Kampung Melayu, Martapura. Sedangkan 2 keponakannya tetap meneruskan pendidikannya di kota suci tersebut. Sekembalinya dari tanah suci Mekah, ia pun diminta oleh masyarakat membuka pengajian di rumahnya sendiri. Pada tahun 1922 Masehi, ia tampil memimpin Madrasah Darussalam pada periode ketiga. Selama ia memimpin, banyak perubahan dan kemajuan yang ia gagas sendiri. Dalam proses belajar mengajar, ia menggunakan beberapa metode, di antaranya metode ceramah dan metode tanya jawab. Sedangkan pengajaran bahasa menggunakan metode yang disebut dengan asyahid, semacam ilmu uraian bahasa. Pembaharuan sistem metode pendidikan yang dilakukannya menimbulkan tuntunan adabnya, kitab, dan buku-buku pelajaran sesuai dengan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan. Maka banyak buku dan kitab yang ia susun sendiri, di antaranya Risalah Tauhid tentang ilmu usuluddin, Risalah Fiqhiyah berisikan masalah fikih, Risalah Tajwidil Quran diberi nama Targhibul Ikhwan fi Tajwidil Quran. Yang keempat, Durusut Tasrif 4 jilid. Yang keenam, Sirah Sayyidil, sejarah Nabi Muhammad. Kawan-kawan manakib pendengar setia, sebagai seorang ulama yang mempunyai karisma, ulama yang udat, maka ia mampu mempersiapkan kader-kader penerus dan pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Qadir Hasan sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode keempat. Yang kedua, Kiai Haji Anang Syarni sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode kelima. Yang ketiga, Kiai Haji Salim Ma'ruf sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode keenam. Keempat, Kiai Haji Badruddin sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode ketujuh. Yang kelima, Kiai Haji Abdul Syukur sebagai pelanjut kepemimpinan pada periode ke-8 hingga tahun 2007. Kepribadiannya sangat sederhana, mempunyai perawakan yang sedang, tinggi badan sekitar 155 cm, berkulit sawo matang, agak sedikit kehitaman, badannya tegak, dan sikapnya penuh keagungan, berbicara cukup jelas dan terang dengan suaranya yang berwibawa. Keadaan ekonomi rumah tangganya termasuk orang yang berkecukupan atau orang yang berada. Hasil dari usahanya berdagang emas intan.
Selain berdagang emas intan, ia juga memiliki sawah yang luas dan kebun karet yang dikerjakan tenaga orang lain atau upahan. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia pergunakan waktu yang kosong, turun ke sawah dan kebun bekerja bersama upahan. Demikianlah kehidupan pribadi seorang alimul jalil, ulama besar yang memegang teguh disiplin ilmu dan kemasyarakatan. Ilmu dan amal baginya jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Harta tidak boleh memperbudaknya, tetapi hartalah yang harus menjadi budaknya untuk menunjang segala amal kita ke jalan Allah, dan ia tetap tersenyum walaupun hidup dalam kesederhanaan. Bahkan boleh dikatakan masih kekurangan untuk mencukupi keperluannya sehari-hari. Namun, ia selalu bersikap qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu bersikap ikhlas fisabilillah dalam setiap keadaan. Akhirnya, pada malam Senin pukul 9:45 tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah, tibalah saatnya ia kembali kepada Rabbnya yang mulia, yakni berpulang ke rahmatullah dengan tenang dan damai dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di kampung Melayu, Martapura. Kawan-kawan manakib, demikianlah manakib daripada Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar yang dapat kami bacakan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran ataupun manfaat daripada manakib yang kami bacakan. Semoga rahmat Allah diturunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.